Ingat nggak, di awal-awal musim aku menyoroti soal perubahan pola permainan, perubahan pola pergerakan Brozovic yang lebih banyak overlap. Yang paling simpel deh, aku kan pernah bilang, kalau kawan-kawan ingat, kalau dulu itu Level winnernya Itali tidak pernah degradasi. Inter Milan kebanggaanku. halo Sobat Ngomin, apa kabar? Wih, kemarin kita live sampai subuh. Sudah habis timernya, lanjut main eFootball. Kedepannya ini mungkin aku mau apa ya, karena aku tahu aku suka main game, tapi tidak semua orang-orang yang interest yang nongkrong di channel ini suka lihat game. Jadi mungkin next aku akan coba bikin channel yang terpisah aja lah buat main game, sekedar ini aja, sekedar for fun aja, nggak bikin channel game yang wow itu kan resource-nya nggak cukup buat itu. Aku juga jadi apa, sebagai pemain nggak hebat-hebat amat, jadi kan kurang inilah. Ini ada beberapa hal yang ingin aku sampaikan. Nanti aku akan ketemu sama calon editorku. Semoga nyambung, semoga ngeklik. Nah, ini terkait dengan rencanaku untuk channel ini kan. Aku sekarang ada dua channel KW Super yang agak jarang aku update karena aku masih fokus di sini. Dan terus terang aja, bagian mikirnya tuh yang paling paling makan tenaga gitu loh. Kalau rekaman paling berapa? 15 menit. Kemudian ngedit lagi, aduh. Makanya kalau udah ada editor, aku tinggal rekaman, set, kirim. Jadi nantinya aku akan benar-benar usahakan supaya setiap hari ada satu konten. Nah, kemudian aku juga mau genjot untuk membershipnya kan. Aku terus terang merasa agak gimana ya setelah bikin membership. Teman-teman ini kayak yang bayar membership 5.000, tapi kok aku ngerasa timbal baliknya dariku tuh nggak cukup gitu. Aku bilang mau bikin video khusus member, jarang banget aku bisa penuhi. Nanti kalau udah ada editor, rencananya aku akan bikin early access. Jadi ya biar yang nggak jadi member nggak jealous juga, kemudian yang jadi member juga ngerasa, oh nggak rugi aku jadi member, karena walaupun itu 5.000, tapi 5.000 tetap aja uang gitu kan. Jadi wah, aku dapat early access. Nah, nanti sekedar gambaran aja, video-video early access ini lebih ke video kayak profil. Misalnya nih, ntar aku rencana bikin profil video tentang Lautaro Martinez, kemudian Nicolo Barella. Ini kan tipe konten yang tidak seperti berita update, karena update-nya sekarang. Kalau aku kasih early access buat yang member, terus buat penonton lain aku kasih lagi, misalnya lagi minggu depan baru bisa nonton, kan ini sudah basi beritanya kan. Nah, makanya untuk early access ini aku akan bikin yang lebih ke profil, lebih ke misalnya tentang squad idaman, kemudian squad treble winner. Jadi tipe konten yang tidak bersifat update gitu loh. Ngerti kan maksudnya ya? Kalau kawan-kawan ada masukan tentang ini, tolong ditulis saja di komen. Nanti aku akan pertimbangkan. Jadi itu soal ini ya, soal konten yang eksklusif lah untuk membership. Setelah aku pikir-pikir, kalau benar-benar eksklusif untuk membership kayaknya susah. Karena aku ngerasa apa ya, sekarang bikin konten yang nonton cuma 50 orang, kok kayaknya rugi banget aku bikin konten. Karena aku suka dengan interaksi yang ada di kolom komen itu. Ada yang nonton, ada yang komen. Termasuk yang apa ya, komen nggak setuju pun aku suka ngeliat. Aku lebih seneng kalau ada yang komen semuanya nggak setuju, daripada sepi nggak ada yang komen gitu loh. Jadi kayaknya ntar aku akan ini kan video khusus untuk member, aku akan pertimbangkan lagi. Tapi yang udah pasti adalah early access video untuk ini, untuk apa ya, untuk member. Kecuali nanti kalau misalnya member Ngomin itu sudah banyak, kayak 1.000 gitu, woi 1.000 member, aku lebih apa ya, lebih semangat bikin ini. Gila, ini ribut banget. Lebih semangat bikin 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 konten khusus member karena yang nonton banyak gitu. Kalau sekarang member itu ada berapa, 60-an. Kalau aku bikin yang nonton cuma 60-an. Oke, gitu loh. Oke, mohon dukungannya buat kawan-kawan.
Itu tadi soal rencana ini ke depan. Sekali lagi kalau ada masukan tolong ditulis di kolom komen. Ini aku mau sampaikan beberapa update. Pertama soal penjualan Inter. Kemarin kan ada yang bang kayaknya ini Inter mau dijual ke pengusaha Amerika ya. Naga-naganya sih kayaknya iya. Karena ini Suning contact US-based law firm Statham and Watkins to handle legal aspect of sale. Jadi Suning mengontak firma yang berbasis di US. Ini nama firmanya Statham and Watkins. Ini menurut Sport Mediaset ya. Jadi ya kemungkinan memang dijualnya ke lebih fokus ke Amerika atau jangan-jangan yang berminat ini sudah ada. Karena kan harusnya penjualan itu kan bisa kemana aja, ke Arab atau kemana. Kenapa sekarang kok yang broker dihubunginya broker berbasis di Amerika, kemudian firma hukum untuk ngurusnya juga Amerika, ya kayaknya gitu deh. Tapi semoga pemilik baru nantinya lebih bagus daripada Suning. Ya kita doakan yang terbaik saja sih. Kalau aku sih ya que será, será, whatever will be, will be. Kita lihat saja nanti. Kemudian ini, kemarin ada yang nanya, Brozovic gimana? Pas live ini kan, tapi kamu nggak semua nonton live. Brozovic aiming to recover for Juventus clash, unlikely to be fit to face Sampdoria. Jadi lawan Pilsen udah nggak mungkin, lawan Sampdoria kemungkinannya ada tapi kecil banget. Yang paling mungkin itu Juventus ini targetnya dia akan recover lawan Juventus. Aku semangat dengan Brozovic main karena apa ini? Ingat nggak? Di awal-awal musim aku menyoroti soal perubahan pola permainan, perubahan pola pergerakan Brozovic yang lebih banyak overlap. Yang paling simpel deh, aku kan pernah bilang, kalau kawan-kawan ingat, kalau dulu itu begitu Brozovic umpan pendek, the next step dari Brozovic itu adalah mencari posisi untuk menerima bola itu kembali kalau dikembalikan kan. Tapi kalau lihat kawan-kawan beberapa pertandingan awal di mana Brozovic main, begitu dia ngasih bola, tindakan selanjutnya itu dia adalah overlap ke depan. Ini hasilnya dia mencetak 2 gol. Di situ kan kelihatan Inter masih kelabakan nih. Karena biasanya orang-orang ketika bingung itu nyari Brozo. Mana nih Brozo nih, aku perlu ngelepas bola. Nah sekarang Brozovic nggak ada. Dulu mereka masih kebingungan. Tapi seiring berjalannya waktu, tim atau skuad Inter sudah mulai terbiasa dengan ketidakberadaan Brozovic di posisi regista itu. Jadi mereka sekarang sudah bisa lebih ke dapat bola ke depan, gimana nih kita ke depan kayak gitu. Jadi ya ketika nanti Brozovic kembali ke skuad, menurutku ini tidak akan menjadi masalah, bahkan kita akan makin kuat karena trio midfielder terkuat kita itu tetap Brozovic, Hakan, Barella. Kemarin ada yang bilang, wah kalau Brozovic main permainan Inter sudah ketebak. Hey, nanti dulu Kisanak, jangan remehkan Brozovic. Musim lalu Inter juga ketebak. Semua bilang, wah permainan Inter ketebak. Buktinya Liverpool kalah. Buktinya lagi kita bisa runner up. Buktinya kita juara Coppa Italia. Buktinya kita juara Supercoppa. Itu dengan yang ketebak gitu loh. Jadi aku tetap yakin ketika Brozovic kembali, pasti permainan kita akan membaik lagi. Oke, itu tentang Brozovic. Ini tentang Korea nih. Calon Lord baru kita. Inter forward Joaquin Korea at risk of being dropped from Argentina. Jadi kemungkinan Korea tidak akan masuk skuad Argentina untuk Piala Dunia. Ini menurut Gazeta.it. It itu Italia, kayak Indonesia kan .co.id. Nah, .it itu artinya media Italia. Nah, di skuadnya Scaloni, pelatihnya Argentina, kan sebenarnya Korea ini reguler walaupun dia jarang tembus starting line up, tapi dia selalu dipanggil. Tapi sekarang ini susah, memang performa dia menurun, habis cedera juga ya. Kalau aku sih memang ini yang ada di lini depan Argentina itu ada Angel Di Maria, Lautaro Martinez, Lionel Messi yang umurnya sudah berapa? Messi 35 apa 36, tapi mainnya masih kayak pemain 28, terus terang aja nih aku. Aduh, gila Messi.
Ada Nico Gonzalez, Julian Alvarez, Paulo Dybala, tapi Dybala kan cedera juga, kayaknya Paulo Dybala nggak bisa main. Ada Angel Korea nih, Giovanni Simeone ini yang lagi menanjak, Thiago Almada, Alario. Susah Korea, kayaknya Korea nggak akan masuk skuad Argentina nih. Kemudian ini soal perpanjangan Skriniar, berkali-kali ada yang nanya, gimana bang perpanjang kontrak Skriniar? Nah, sebenarnya kan dari Inter kan sudah menjadwalkan setelah lawan Salernitana. Tahu-tahu setelah lawan Salernitana belum juga. Nah, sekarang ada perkembangan baru, katanya akan digarap setelah Inter ketemu Pilsen. Aku sudah bilang ini kemungkinan supaya kita punya duit tambahan untuk kontrak baru. Karena berdasarkan yang aku sempat baca, kalau Inter lolos ke 16 besar, itu sekitar 74 juta euro sudah di tangan untuk duit dari Liga Champion. Yang artinya apa? Kita bisa ngasih kontrak yang lebih menjanjikan buat Skriniar. Karena kemarin itu kan rencana Inter itu ngasih 6,5 juta. Aduh, ini 6,5 juta. Aduh, kalau kalian main FIFA udah pasti ditolak langsung, ditolak mentah-mentah ini. Karena 9 juta, Pak. Kalau sekarang kita sudah lolos, Inter sambil tutup mata bisa oke. Mestinya lo ya, tapi kita kan nggak tahu. Mestinya sambil oke, 8 juta kasih. Kalau kita kasih 8 juta terus dia mau perpanjang kontrak 4 musim atau 3 musim, habis itu kalau mau dijual kan ya udah deh dijual, daripada kita kehilangan dia di musim dingin nanti, atau malah lebih jelek lagi secara gratis. Jadi ya masuk akal juga kenapa Inter menunggu sampai ini lawan Pilsen. Pokoknya bro, kalau kita menang lawan Pilsen, kita lolos ke 16 besar, duit mengalir, aman. The Vrij bisa diperpanjang lagi dengan ya nilai yang tidak terlalu mengecewakan. Kemudian ya Skriniar tentunya. Itu soal Skriniar ya. Jadi sudah aku jawab ya. Nunggu habis Pilsen. Kalau kita menang lawan Pilsen, aku yakin seyakin-yakinnya langsung kelar itu negosiasi kontrak Skriniar. Nah, terakhir ini tentang Fiorentina, kan rusuh kemarin kan. Fans Fiorentina dihukum 3 tahun. Stadium ban stadium itu artinya di ban atau di blok dari stadion manapun di Italia dan persekutuan Eropa kayak yang masuk di UEFA itu 3 tahun. Itu 2 jam sebelum pertandingan dan 2 jam setelah pertandingan dia nggak boleh ada di stadion, di dekat stadion. Ini menurutku suatu langkah yang sangat tegas yang semestinya bisa ditiru oleh sepak bola Indonesia. Kalau ada fans yang macem-macem, kasih ban stadium biar kapok. Efek jerahnya ada, dia kapok, stadion aman karena tukang rusuhnya nggak datang ke stadion. Penonton lain, fans lain itu juga jadi takut buat ngerusuh karena dia ngeliat contoh, itu loh kalau ngerusuh jadi kayak gitu, kita nggak boleh ke stadion. Inilah menurutku PSSI mestinya berbenah, bukannya sok-sok gimana, tapi oke, kita harus memahami kita ini kan ya kultur sepak bolanya masih jauh tertinggal dibanding Eropa. Ya kita mesti belajar ke sana, berkiblat ke sana, jangan berkiblatnya kemana, ke Papua Nugini, kan nggak masuk akal toh. Ini menurutku suatu tindakan yang tegas yang sangat positif. 3 tahun Pak, 3 tahun di ban. Ya udah. Terkait dengan kerusuhan yang barusan di Kanjuruhan, cari ininya, itu kan ada kamera segala macam, kan kelihatan orangnya, siapa provokatornya, siapa yang paling pertama memulai, kasih hukuman yang tegas. Itu sih menurutku. Ini aku bukan hanya menyalahkan supporter aja ya. Kalau tentang gimana aparat, gimana PSSI, ya silakan diusut juga. Cuma ini terhadap supporter itu juga perlu tindakan tegas itu supaya nggak berulang terus-terusan kayak gini. Itu sih menurutku. Kalau kawan-kawan gimana? Cocok nggak sanksi tegas kayak gini mulai diberlakukan di Indonesia? Oke, terima kasih buat kawan-kawan yang nonton. Nanti kita bertemu lagi mungkin besok ya. Thank you banget buat kemarin yang sudah meramaikan live sampai subuh, dan yang kemarin sudah menang undian giveaway. Silakan DM aku di ini ya, di Instagram ya. Nanti kita gini, pada intinya kan aku sudah tulis itu free kaos. Silakan dipilih kaos mana yang disukai.
kasih aku alamatnya, langsung aku kirim, ongkos kirim aku yang nanggung selama masih di wilayah Indonesia ya. Jangan nanti minta dikirim ke New York. Wah, ya mati aku, Pak. Oke guys, sampai jumpa di konten berikutnya. Ciao. Inter Milan di dadaku, biru hitam warna darahku. Treble winnernya Itali, tidak pernah degradasi. Inter Milan kebanggaan.